Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama di video kali ini teman-teman bisa kalian lihat sendiri bahwasanya market dalam keadaan berwarna gitu ya kan, berwarna agak kurang enak intinya seperti itu ya. Mungkin saat kalian melihat video ini teman-teman, warna daripada aset-aset seperti ini nanti bisa berubah ya ketika kalian melihat video ini ya, dan ini adalah per video ini dibuat gitu teman-teman. Siapa tahu pas kalian melihat sudah ada kenaikan atau malah tambah penurunan gitu. Oke, nah jadi kesempatan pagi hari ini teman-teman ada kabar yang cukup mengejutkan nih datang dari Luna Classic ya. Dimana kabar ini cukup mengejutkan juga gitu dan menimbulkan pro kontra juga sebenarnya teman-teman. Nah, kabarnya apa langsung saja kita bahas teman-teman untuk Luna Classic. Oke, nah jadi di sini teman-teman dari Agoratera ya, bahwasanya 1,2% pajak pembakaran dan pengembangan selama pembukaan kembali IBC ya. Jadi di sini ada proposal baru di mana untuk mengembalikan pajak 1,2% lagi untuk Luna Classic teman-teman ya. Jadi pajak yang dulunya 1,2% diubah menjadi 0,2% kan, dan sekarang mencoba untuk dikembalikan lagi ke 1,2% sebelum pembukaan kembali IBC ya. Bahwasanya ketika IBC ini dibuka teman-teman, itu volume itu yang diprediksikan akan sangat meningkat ya, akan sangat meningkat karena di situ akan banyak dApps ya yang mulai dibangun di jaringan Luna Classic, dan mungkin di situ juga akan banyak proyek-proyek yang mulai melirik Luna Classic ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi menurut proposal ini alangkah baiknya dikembalikan dulu nih ke 1,2% untuk meningkatkan pembakaran. Cuman di sini menimbulkan pro kontra, banyak penolakan teman-teman untuk proposal ini dari komunitas Luna Classic. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwasanya untuk saat ini ya, untuk saat ini pajak 0,2% itu mungkin akan berdampak luar biasa ketika IBC dibuka gitu teman-teman. Kemungkinan besar menurut pandangan mereka paus-paus bisa masuk dengan leluasa ya kan. Proyek yang akan dibangun tidak berpikir panjang karena pajak yang terlalu tinggi ya. dApps yang akan dibuat juga mungkin akan lebih bisa berkembang lagi, kurang lebih seperti itu. Beda cerita dengan pengaktifan pajak kembali 1,2%. Oke. Jadi di sini kita ambil inti-intinya saja teman-teman, di mana tujuan proposal ini adalah untuk memaksimalkan laju pembakaran dari volume yang dikembalikan dari osmosis dengan meningkatnya biaya pembakaran on-chain menjadi 0,96 ya, alias 0,96 ditambah 0,2 kan kurang lebih 1,7 ya kalau nggak salah ya, 0,2 ya, sekitar 1,2%-an lah intinya, dinaikkan menjadi 1,2%. Oke, kalau ditambahkan 0,2% kan berarti sekitar 1,7 ya. Oke, nah untuk mengisi ulang community pool dengan tambahan 0,24% yang diambil dari setiap transaksi. Nah jadi ini juga akan mengisi ya poolnya teman-teman, dan alias di sini juga akan terjadi minting juga untuk Luna Classic. Oke, untuk mengisi kembali Oracle Pool dengan 50% dan yang terkumpul dari biaya community pool di kemudian hari. Nah, jangka panjangnya di sini untuk menjadi tarif pajak jangka panjang lebih rendah sebagai insentif bagi pembangun. Tarif akhir dapat disepakati pada tahap selanjutnya berdasarkan bagaimana sistem lingkungan telah berubah. Nah ya, terus yang poin kedua adalah agar sebagian dari pajak diarahkan untuk mendanai community pool, alias nanti dari pajak tersebut teman-teman akan terjadi minting ya untuk mendanai pool. Berapa persennya? Itu sekitar 20% teman-teman dari total pasokan yang di burn ya, total pasokan di burn itu akan minting 20%. Cukup gila kan untuk proposal 0,2%. Sekarang kan mintingnya cuma 10% kalau nggak salah dari
hasil pembakaran, kurang lebih seperti itu. Dan di sini pengiriman proposal ya, diskusi Agora. Sekarang ini sedang didiskusikan di Agora teman-teman, belum secara publik ya, belum secara publik. Dan di sini proposal perubahan parameter untuk meningkatkan tarif pajak 0,2 menjadi 1,2% dengan 0,24% dikirim ke community pool, diperlukan perubahan parameter. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya ya. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri di sini teman-teman, karena di sini saya hanya menyampaikan intinya saja. Nanti akan saya sematkan juga link proposalnya ini teman-teman, atau kalian bisa membacalah, intinya seperti itu. Oke. Nah, dan di sini pun disampaikan juga oleh Lunchbrun teman-teman, di mana kalau kita lihat proposal baru telah diluncurkan, proposal 10960 untuk menaikkan pajak pembakaran menjadi 1,2% dengan 20% dari jumlah yang dibakar dikirim ke kumpulan komunitas untuk membantu mendanai pengembangan dan proyek masa depan. Nah, seperti yang saya bilang teman-teman ya, 1,2% dengan 20% dari jumlah yang dibakar dikirim ke kumpulan komunitas untuk membantu mendanai pengembangan dan proyek masa depan. Nah, jadi di sini banyak yang bertanya juga, loh, yang di burn kok bisa diambil lagi 20%? Bukan diambil sebenarnya ya teman-teman, tapi sistem mintingnya dihidupkan kembali ya. Sistem mintingnya dihidupkan kembali. Semisal gini ya, contoh dalam 1 minggu melakukan pembakaran 1 juta token Luna ya, Luna Classic. Ini hanya sekedar contoh. Oke, dari 1 minggu itu totalnya itu diambil 20% ya. Diambil 20%, semisal ketemu 200 Luna Classic yang harus diminting, maka itu akan diminting, bukan diambil dari alamat pembakaran, melainkan minting, kurang lebih seperti itu ya, pencetakan ulang. Oke. Jadi ya di sini ada pencetakan ulang yang meningkat, yaitu sebesar 20% teman-teman. Dan di sini pun menimbulkan penolakan sebenarnya untuk proposal. Kenapa? Karena kalau kita lihat, mereka berpikirnya Luna Classic ini kurang konsisten. Yang dulunya 1,2% diturunkan menjadi 0,2% dan sekarang mau dikembalikan lagi ke 1,2%. Oke, jadi di sini terlihat kurang konsisten lah. Jadi di sini komentar-komentarnya pun sangat banyak ya. Jadi bisa dikatakan di sini penolakan juga ya. Dan tentunya lelucon-lelucon juga untuk tanggapan-tanggapannya. Dan di sini no ya, no, menolak, no ya, intinya menolak proposal tersebut lah ya. Seperti itu. Memang kalau kita lihat secara overall pembakaran Luna Classic dari 1,2% menjadi 0,2%, itu memang terjadi penurunan yang cukup drastis. Yang dulunya harian itu bisa membakar ratusan juta untuk Luna Classic ya, sekarang paling puluhan juta ya, sekitar 30, 20 sampai 64 juta, dan bahkan yang tertinggi sekitar 100 juta ya, sekian gitu teman-teman untuk pajak pembakaran. Dan itu pun belum terjadi pembakaran bulanan dari Binance ya, karena di Binance ini biasanya setiap minggunya kemarin membakar miliaran ya. Mudah-mudahan dalam kurun waktu 1 bulan ini nanti di tanggal 2 Desember itu nanti akan ada announcement hasil pembakaran dari Binance. Mudah-mudahan cukup tinggi gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan token Luna Classic yang sudah di burn per video ini dibuat teman-teman, yaitu sekitar 28,5 miliar lunch yang sudah dibakar ya. Ini dari hasil pembakaran juga hasil pajak masuknya ya, dari hasil pajak pembakaran dan dicampur pembakaran yang dulu juga gitu ya, mungkin dari Lunatic yang ikut andil membakar ya, dari Max Global yang waktu itu belum ada proposal, dia sudah melakukan pembakaran terlebih dahulu dengan event katanya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah total keseluruhan dari Luna Classic yang sudah di burn. Oke. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman, ketika IBC ini dibuka itu kemungkinan besar ya itu akan bisa menaikkan volume daripada Luna Classic. Ketika volume meningkat ya, transaksi secara on-chain kemungkinan bisa meningkat juga gitu teman-teman, dan pembakaran juga akan terjadi ledakan, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ini dulu sedikit Luna Classic ya, semoga bermanfaat. Salam cuan.